warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 BFTKN 35 akan melakukan proyek video yang berfokus pada salah satu integrasi nasional, yaitu integrasi anak masak. Di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa UGM mengenai pendapat mereka akan survei yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dalam meninjau langsung pembangunan infrastruktur di Lampung. Untuk itu, selamat menyaksikan. Dadah! Pada tanggal 5 Mei 2023, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung untuk melakukan pengecekan terhadap kerusakan infrastruktur jalan yang beredar di media sosial. Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan menyambangi Provinsi Lampung yang sempat viral lantaran kondisi jalannya yang rusak parah hingga mendapat julukan Dajjal. Hal ini berawal dari seorang influencer muda yang sedang menjalani studi di Australia, yaitu Bima Yudo. Dalam videonya, Bima menyampaikan beberapa alasan mengapa Lampung menjadi wilayah yang sukar untuk maju. Salah satunya yaitu jalan-jalan yang rusak bertahun-tahun tanpa adanya perbaikan dari pemerintah daerah. Atas aksinya tersebut, berbagai jalan rusak di Lampung kini menjadi sorotan publik, bahkan menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah mengumpulkan data jalan rusak di daerah-daerah. Jalan yang mengindikasikan kurang berpihaknya pemerintah daerah setempat terhadap lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Jalan-jalan provinsi yang rusak parah sebagai akibat dari anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten kota tidak banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Padahal, keberadaan infrastruktur sangat penting bagi masyarakat. Sektor perekonomian akan terdampak sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan kata lain, jalan yang rusak akan menghambat terjadinya mobilitas dan berpengaruh terhadap biaya logistik yang naik, sehingga barang tersebut tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, bahkan negara lain. Presiden Jokowi meminta untuk kondisi jalan ini segera diperbaiki. Hal ini dikarenakan perbaikan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya boleh perkenalin diri dulu dong, kakak namanya siapa, dari fakultas apa? Nama lengkap nih? Aku Meratu Krisna, biasa dipanggil Nana, dari Fisika. Nama aku Anagung Adi Putra Wiguna Jaya, biasa dipanggil Agung. Aku mahasiswa semester 4 di Teknik Geodesi UGM. Kenalin, nama aku Cangkala dari Fisika. Kalau misalnya kasus-kasus yang kemarin baru pernah aja kejadian ya, tentang Presiden Jokowi yang ke Lampung, itu kakak tahu nggak? Dan pendapat kakak tentang kasus itu apa? Iya, sempat rame ya dibahas di sosial media. Menurut aku itu sih ada sebuah diskon antara pusat sama daerah ya. Jadi apa yang datang dari pusat nggak sampai nih ke masyarakat. Jadi ada beberapa yang nggak sesuai. Kalau menurut aku ini ya bukan sedikit lagi tapi unik gitu. Kenapa? Karena yang permasalahan itu kan tentang jalan yang rusak selama bertahun-tahun karena ada kritikan dari seorang tiktoker gitu, tiktoker yang langsung mengkritik gubernurnya atau pemimpinnya gitu. Nah, karena mungkin nggak kunjung diperbaiki, akhirnya presiden turun tangan. Dipandang sebagai mahasiswa Fisipol dulu ya umumnya. Tahu misalkan ini dulu deh gampangnya dari masyarakat Indonesia dulu. Sebenarnya miris juga melihat kayak gitu karena jadi jatuhnya pemimpin kayak anak kecil ya, ketika mau dicek baru dibenerin gitu, itu kan enggak banget. Sedangkan harusnya pemimpin orientasinya adalah pembangunan dari daerahnya sendiri. Dan menurut aku juga ya enggak ini aja deh, respect lah. Kalau balik lagi ke kasus tadi, kakak tuh pemerintah tuh punya andil nggak sih buat terjun langsung ke konflik-konflik kayak gitu? Menurut aku pasti punya sih, apalagi pemerintah daerah yang mana sekarang udah ada berlaku ini kan otonomi daerah juga. Jadi menurut aku pemerintah daerah itu harus benar-benar merhatiin gimana sih daerahnya berkembang, gimana sih masyarakat mereka itu harus diberdayakan. Jadi gini, sepengetahuan aku, kalau untuk masalah jalan rusak itu sebenarnya udah ada bagian-bagiannya. Biasanya tuh dilihat dari jalan yang garis putus-putusnya atau marka namanya tuh, kalau misalkan kuning itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. Tapi kalau yang garis markanya itu putih itu tanggung jawab dari pemerintah setempat atau bisa dibilang gubernur. Nah di situ kan kebanyakan yang rusak itu adalah yang markanya putih. Nah sebenarnya pemerintah pusat itu nggak mesti turun tangan karena itu bukan tanggung jawabnya. Ya perlu banget dong, malah itu tuh tugasnya kan, kita dari desentralisasi itu bukan serta-merta lepas dari kekuasaan pusat, dari perhatian pusat gitu. Tapi desentralisasi itu biar merata setiap daerahnya. Sedangkan pemerintah pusat sendiri ya pasti punya hak tuh, punya wewenang untuk bisa mengatur atau seenggaknya mengawasi lah. Kalau misalkan di daerah itu terdapat penyimpangan, maka pemerintah pusat yang wajib untuk membenarkan hal tersebut gitu. Sebenarnya kayak nggak benar. Karena kakak juga sebagai masyarakat sipil nih yang pastinya punya hak untuk mengkritik dan memberikan pendapat pada pemerintah. Menurut kakak nih, caranya gimana sih buat kita mengkritik dan memberikan pendapat agar diterima dengan benar sama pemerintahan di atas gitu? Susah ya sebenarnya. Cuman karena sekarang udah era digital banget nih, udah era apa
apa-apa udah gampang, informasi media sosial menurut aku bakal lebih cepat kalau misal kita kasih apa ya, berita-berita atau kita kasih laporan di media sosial gitu, karena sekarang nih nggak akan diproses kalau nggak viral biasanya. Jadi kasus yang iya betul. Jadi harus viral dulu baru bisa diurus pemerintah. Sebenarnya agak miris ya, cuman ya mungkin sebagai generasi sekarang kita bisa manfaatin media sosial buat hal-hal ini. Sejauh ini ya, yang saya lihat sebenarnya banyak yang mengkritik. Cuman permasalahannya itu satu, pemerintah itu kadang tidak mau mendengar kritikan dari orang-orang gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya kita mau mengkritik dengan yang cara yang benar atau yang cara yang biasa, itu kemungkinan didengarnya itu kemungkinan didengarkan oleh pemerintah langsung itu kayaknya sedikit itu peluangnya. Nah kalau kasus yang kemarin itu kan nggak yang out of the box lah, kayak langsung nyentil tapi bisa langsung viral. Jadi pemerintah tuh lebih mendengarkan atau lebih langsung kayak kegerak buat ngelakuin pembenahan itu ketika viral gitu. Jadi saran aku buat pemerintah tuh jangan dikit-dikit yang viral baru viral dulu baru dilakuin, tapi dengerinlah aspirasi dari masyarakat. Karena kan yang tahu gimana suasananya atau gimana kehidupan yang ada di jalan itu kan masyarakat ya. Jadi kayak jalan rusak dan lain sebagainya itu masyarakat yang tahu. Dan terlebih juga jalan itu kan sangat penting untuk mobilitas perekonomian. Kalau misalkan jalannya rusak ya kita nggak bisa buat supply dagang, jadinya kesulitan lah. Agak susah ya jawabannya. Sebenarnya itu harus dua arah, ada keinginan dari pemerintah untuk mendengar kita dan ada juga dorongan dari dalam diri kita untuk mau didengar gitu. Jangan kita misalkan ada hal yang tidak didengar ekonomi tapi malas untuk mendengarkan itu kan juga sebenarnya. Tapi menurut aku yang penting agar suara kita lebih didengar adalah kita cari media-media yang efektif. Misalkan sekarang sosial media udah bisa dipakai, dan sosial media itu bisa kita menjurus lagi di platform mana atau di kolom komentar akunnya siapa gitu, biar bisa lebih dapat atensi. Nah ketika dapat atensi yang banyak sekarang ini sosial media itu gak tau ya, jadi tabiat pemerintah aja mungkin yang viral yang didengar gitu. Mungkin itu kemarin yang dilakuin juga sama siapa ya, si Bima itu. Nah mungkin sebenarnya miris juga sih cara kita berpendapat harus nyari viralitas dulu, tapi saat ini mau gimana lagi gitu. Dengan demikian, apabila konflik mengenai pembangunan infrastruktur daerah tidak ditangani dengan baik dan pemerintah daerah tidak mau menerima kritik serta penilaian dari masyarakat, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya potensi disintegrasi nasional. Karena itu, penting untuk mendorong dialog, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan memperkuat integrasi nasional. Contohnya dari kasus tersebut yaitu kunjungan langsung ke daerah yang sifatnya mendekatkan elit dan massa untuk menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Nah, sekian presentasi video dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.